Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan dengan program studi pendidikan anak usia dini kelompok 1 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Sosial, Emosional, Moral, dan Agama dengan dosen pengampu Ibu Dosen Erna Juherna MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Laporan Observasi di TK Alam IT Pajar Sidik. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri atas nama Novia Cahyani dengan NIM 224223022. Dan yang kedua, dengan nama Gebi Okelia Topani dengan NIM 224223001. Dan yang ketiga dengan nama Hafida Imanina dengan NIM 224223003. Dan yang keempat dengan nama Imas Masriah dengan NIM 224223011. Dan yang kelima dengan nama Ai Siti Daripah dengan NIM 224223015. Dan yang terakhir dengan nama Mai Sumarni dengan NIM 224223023. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang laporan observasi di TK Alam IT Pajar Sidik. A. Menentukan fokus masalah. 1. Kurangnya bertanamnya jiwa agama pada setiap orang pada suatu lingkungan tertentu. 2. Keadaan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan masyarakat yang kurang stabil. 3. Banyaknya tulisan dan gambaran yang tidak mengindahkan ajaran agama dan dasar moral. 4. Banyaknya tulisan dan gambaran yang tidak mengindahkan ajaran agama dan dasar moral. 5. Kurang kesadaran orang tua akan urgensi pendidikan agama dan budi pekerti bagi anak. 6. Banyaknya orang tua yang mengebaikan untuk berbuat baik. 7. Suasana rumah tangga yang kurang baik. 8. Kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang bagi anak. 9. Kurang tepat pemberian layanan bimbingan serta tenaga layanan bimbingan anak. Menyebutkan karakteristik perkembangan. Masa usia dini merupakan masa yang sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian pada masa dewasa. Secara umum, setiap anak pada dalam masa ini memiliki karakteristik atau sifat-sifat sebagai berikut. 1. Unik, artinya sifat anak tersebut berbeda satu sama lainnya. 2. Egosentris, yaitu anak lebih cenderung melihat serta memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. 3. Spontan, aktif, dan energik. 4. Memiliki rasa ingin tahu yang kuat, antusias terhadap banyak hal. 5. Eksploratif dan berjiwa petualang. 6. Kaya dengan fantasi serta hal-hal yang imajinatif. 7. Masih mudah frustasi dan kurang pertimbangan dalam bertindak. 8.
daya perhatian yang pendek. 9. Bergairah untuk belajar dari banyak pengalaman. 10. Makin menunjukkan minat terhadap teman. C. Metode evaluasi. Anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa. Perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, lembaga-lembaga pendidikan berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi penerus yang tangguh. Pentingnya nilai agama dan moral bagi anak usia dini. Dalam hal ini, tentu orang tualah yang paling bertanggung jawab karena pendidikan yang utama dan pertama adalah pendidikan dalam keluarga. Keluarga tidak hanya sekedar berfungsi sebagai persekutuan sosial, tetapi juga merupakan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kedua orang tua, bahkan semua orang dewasa berkewajiban membantu, merawat, dan membimbing dan mengarahkan anak-anak yang belum dewasa di lingkungannya dalam pertumbuhan dan perkembangan mencapai kedewasaan masing-masing dan dapat membantu kepribadian karena pada masa usia dini adalah masa peletakan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, moral, dan agama. Peran orang tua juga sangat berpengaruh bagi tingkat keimanan anak melalui bimbingan orang tua. Anak dapat dibimbing untuk mengetahui siapa itu Tuhan, sifat-sifat Tuhan, bagaimana kewajiban manusia terhadap Tuhan. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana proses pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini dapat diterapkan dengan benar. Hasil analisis melalui pembahasan ditemukan 10 metode penting bagi pengembangan nilai-nilai moral dan agama pada anak usia 5-6 tahun antara lain adalah: yang pertama, bercerita, bernyanyi, bersyair, berkarya wisata, pembiasaan, bermain outbound, bermain peran, diskusi, dan keteladanan. Hasil observasi di TKIT Alam Pajar Sidik. Kegiatan aspek moral agama selalu melakukan sholat duha setiap pagi dari hari Senin, Kamis, dan Jumat. Sebagai pembiasaan aspek perkembangan moral agama, hafalan-hafalan dimulai dari surat-surat pendek. Untuk hafalan kelompok A, semester 1 hafalnya dimulai dari surat pendek Al-Fatihah sampai surat Al-Quraish. Dan untuk semester 2 hafalnya dimulai dari surat Al-Fil sampai surat Al-Adiyat. Sedangkan untuk kelompok B, semester 1 hafalnya dimulai dari surat Al-Jajalah sampai surat Al-Insyirah. Dan untuk semester 2 hafalannya dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat Al-Balad. Untuk targetan hafalan hadis, ada 6 hafalan hadis, dan untuk doa hariannya ada 9 doa harian per semester. Di sekolah TK Alam IT Pajar Sidik menerapkan metode UMI sebagai salah satu metode untuk membaca Al-Quran. Di metode UMI ini ada cara-caranya, baik prakteknya, diawali dengan klasikal. Semua anak menyimak mendengarkan guru dengan alat peraga. Setelah beres klasikal, anak dites satu-satu
Di klasikal tersebut, baik cara mengucapkannya, tajwid mahrajnya, setelah beres dilanjutkan dengan pripat, dengan buku umi kursus, selain pembiasaan-pembiasaan baik seperti membiasakan diri mengucapkan salam, menjawab dan memberi salam, berbuat baik pada teman, contohnya menolong ketika ada temannya, ada yang sedih, ataupun ada yang jatuh. Menerapkan akhlakul karimah seperti membagi, terima kasih. Media pembelajaran agamanya bisa secara praktek langsung seperti sholat duha, anak langsung praktek langsung dengan tata cara berwudu yang baik dan benar, gerakan sholat langsung dengan gurunya, media sekolah poster edukasi tentang keagamaan, alat peraga membaca Al-Quran, klasikal maupun satu-satu anak bisa dengan gambar juga, metode penerapan agama bisa privat per anak, praktek langsung dengan cara klasikal, dengan media dan alat belajar, perkembangan agama anak di TK Alam IT Pajar Sidik, anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini yaitu perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini dalam mengembangkan nilai-nilai agama anak dilakukan dengan menggunakan strategi kegiatan rutinitas dan kegiatan khusus. Dalam hal ini, guru menanamkan nilai-nilai agama dengan cara menjelaskan, membiasakan, mempraktekkan gerakan ibadah, dan membimbing anak dalam menanamkan nilai-nilai agama, serta terdapat juga beberapa lagu anak yang mengandung nilai-nilai agama. Dalam mengembangkan moral anak usia dini, dilakukan dengan menggunakan strategi latihan, pembiasaan, aktivitas bermain, dan kegiatan pembelajaran. Dalam prosesnya, guru mengembangkan moral anak dengan cara menjelaskan, membiasakan, dan membimbing anak dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, agar anak terbiasa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang guru terapkan dalam mengembangkan nilai-nilai agama dan moral anak tersebut, anak didik terlihat terdapat perubahan sikap yang dicerminkan anak, di mana anak didik terlihat lebih bersemangat, riang gembira, serta antusias dalam menerima materi pelajaran yang sedang diajarkan. Dan anak didik juga terlihat lebih sopan, patuh terhadap perintah guru, disiplin, dan terbiasa membaca doa sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Selain itu, anak didik juga terlihat lebih dekat dengan guru dan merasa nyaman saat berada di lingkungan sekolah. Sekian hasil laporan observasi kami di TK Alam IT Pajar Sidik dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.